balik lagi di YouTube Isti Pradila. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perbedaan keduanya ya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan terarah. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung bertatap muka maupun menggunakan media seperti telepon, video call, melalui pesan, dan sebagainya. Tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah untuk mendapatkan informasi, memiliki hubungan atau membangun hubungan yang baik, menciptakan kesepakatan, dan mengatasi masalah. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang tergabung dalam satu kelompok atau tim yang sama. Nah, tujuan dari komunikasi kelompok ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok ini dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Contoh, komunikasi kelompok yang dilakukan secara formal adalah ketika melakukan rapat atau diskusi, sedangkan komunikasi kelompok informal adalah ketika melakukan percakapan santai antara anggota kelompok. Nah, kita sudah mengetahui perbedaan dari komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi interpersonal dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sedangkan komunikasi kelompok dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Di samping itu, komunikasi kelompok dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam satu kelompok atau satu tim. Komunikasi interpersonal dapat berubah menjadi komunikasi kelompok ketika ketiga orang yang melakukan komunikasi tersebut merupakan orang yang berada atau tergabung dalam kelompok yang sama. Jadi itu disebut komunikasi kelompok, bukan lagi komunikasi interpersonal. Contoh dari komunikasi interpersonal adalah ini. Saya sedang melakukan perbincangan dengan salah satu kenalan saya. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk membangun hubungan yang baik. Lalu selanjutnya contoh dari komunikasi kelompok adalah ini. Di sini saya sedang melakukan simulasi bahwa saya sedang melakukan rapat dengan rekan kerja saya. Di situ kita membahas mengenai siapa selebgram yang cocok untuk mengendorse produk yang kami jual. Jadi ini merupakan rapat bisnis yang termasuk dalam komunikasi kelompok. Jenis kelompok dibagi menjadi 2. Pertama adalah kelompok deskriptif, yang kedua kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif adalah kelompok yang terbentuk secara alami dan tidak memiliki tujuan tertentu. Contohnya adalah kelompok berdasarkan hobi. Misalnya kita menyebut orang yang lahir pada tahun 90-an sebagai generasi 90-an. Lalu selanjutnya ada generasi Z dan sebagainya. Nah, jenis kelompok yang kedua adalah kelompok preskriptif. Kelompok ini memiliki norma dan aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota kelompoknya. Kelompok ini sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu dan mempunyai struktur hierarki yang jelas. Contoh dari kelompok preskriptif adalah organisasi sosial, militer, dan sebagainya. Anggota kelompok preskriptif biasanya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kelompok dan mendapatkan penghargaan atau hukuman tergantung pada prestasi mereka. Tujuan komunikasi kelompok yang paling pertama dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan keterikatan dan kebersamaan, meningkatkan engagement. Kenapa? Karena dengan keterikatan inilah setiap anggota kelompok akan merasa memiliki organisasi tersebut. Mereka merasa dihargai, dirasa memiliki dan merasa dihargai. Tersebut diharapkan nantinya mereka akan memiliki kontribusi yang jauh lebih besar ke depannya di dalam perusahaan atau kelompok tersebut. Misi komunikasi kelompok yang kedua adalah untuk menentukan tujuan dan misi kelompok. Nah, di sini jadi setiap anggota kelompok mengetahui apa tujuan mereka, apa rencana yang harus mereka buat, dan apa tindakan yang harus mereka lakukan. Misi yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok. Dengan komunikasi yang dilakukan secara teratur, jelas, dan juga dengan intensitas yang pas, anggota kelompok dapat memberikan informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang jauh lebih baik. Lalu yang keempat adalah untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Sebuah kelompok yang anggotanya saling memberikan dukungan, umpan balik yang positif, lalu mereka juga berdiskusi dengan terbuka, maka anggota kelompoknya akan merasa dihargai dan juga
termotivasi untuk mencapai tujuan kelompok. Tujuan yang terakhir dari fungsi komunikasi kelompok adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Seseorang yang terbiasa untuk memecahkan masalah akan dapat mengasah keterampilan sosialnya seperti kerjasama, negosiasi, dan juga kepemimpinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.